Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan mengantar metode dan potensial. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan mengenai metode seismik, juga teori dasar dari metode seismik pada bagian kedua. Yang akan saya bahas pada pertemuan ini adalah terkait kecepatan gelombang seismik, impedansi akustik, thrust seismik, dan juga penjalaran gelombang seismik. Yang pertama terkait kecepatan gelombang seismik. Jadi sebelum kita lebih jauh terkait membahas kecepatan gelombang seismik, saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu ya penjalanan gelombang seismik ya dengan video. Di sini ada video terkait penjalanan gelombang seismik. Salah satunya seperti ilustrasi pada rekaman berikut ya. Jadi ini ilustrasinya. Jadi ini adalah mainan spring ya kalau teman-teman pernah memainkannya. Jadi kita ilustrasikan ini penjalanan gelombang seismik dengan mainan ini. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah sini kita anggap sebagai permukaan tanah. Jadi terus ke bawah itu adalah bawah permukaan tanah dan ini bidang lapisan batuan. Jadi kita ilustrasikan dia bergerak gelombang seismik dari ujung sini ke sini ya di bawah permukaan. Oke, kita perhatikan ya ini adalah jenis gelombang kompresi. Jadi seperti didorong dan itu penjalanan gelombangnya dia searah dengan rambatannya. Oke, kita lihat ya sekali lagi. Nah, ini adalah jenis gelombang kompresi ya. Oke, berikutnya setelah ini nanti akan ada, nah yang ini adalah gelombang shear, gelombang geser. Bentuknya seperti ini, dia menjalarnya menggeser. Nah, sebutnya sebagai gelombang shear. Oke, memotong ya, atau menggeser. Ya, itu ilustrasinya, silakan nanti teman-teman lihat lagi. Jadi seperti itu untuk analoginya ya terkait gelombang seismik, dia menjalar dari ujung ke ujung dengan bentuk seperti itu. Nah, kalau saya punya video lagi satu terkait pembedaan antara gelombang yang kita mau ambil, yaitu adalah gelombang seismik pantul dan gelombang seismik refraksi. Jadi kalau kita ibaratkan di sini ada dinamit ya, alat getarnya atau vibrosis di permukaan ini permukaan tanah dia menjalar ke bawah permukaan bumi di sini, nanti dia akan dipantulkan. Ada yang ditransmisikan sebagai gelombang refraksi ya. Jadi dia akan menjalar di permukaan tanah ini di bidang lapisan ini terus kemudian dipantulkan, itu adalah refraksi atau yang langsung dipantulkan itu adalah gelombang refleksi. Nah, kita lihat ya di sini penjalanan gelombangnya seperti ini. Nah, nanti ada dua ya. Perhatikan di sini ada yang hijau, ada yang kuning. Yang hijau ini akan sebagai gelombang refraksi dan yang kuning itu adalah sebagai gelombang refleksi. Nanti akan kita lihat bedanya. Ini adalah alat rekam gelombangnya ya. Kita ibaratkan nanti ketika dia diterima di receiver sebelah sini, jadi alat getarnya kemudian dipantulkan dan direfraksikan, ini adalah alat rekamnya, maka akan ditampilkan dalam monitor ini. Kita jalankan ya. Nah, yang hijau dia direfraksikan ya, yang kuning nah ini langsung dipantulkan atau direfleksikan. Nah, dia dikembalikan, direfraksikan terlebih dahulu, kemudian yang gelombang pantul juga terekam. Ya. Nah, ini ada dua ya, ada gelombang refraksi yang duluan ya tadi. Nah, ini kecil, kemudian ada gelombang refleksi yang besar ini. Ya. Jadi ada gelombang sebutnya sebagai refraksi dan gelombang refleksi. Yang kita mau sebenarnya yang mana? Yang kita mau adalah yang jalur yang kuning ini ya, atau gelombang refleksi. Nah, ini adalah hasil rekamannya. Ya, jadi diterima bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini adalah waktunya. Jadi waktu tempuh dari sumber getarnya ini kemudian dipantulkan sampai lagi ke perekam, ini adalah butuh waktu sekian. Nah, misalkan kita ibaratkan ini dalam satuan second, kita ibaratkan dia sekitar 20 sampai sekitar 21 milisecond, second ya, detik ya, di sekitar 20 sampai 21 detik. Ya. Nah, itu adalah gelombang pantulnya. Sedangkan refraksinya ini yang warna hijau kita ibaratkan dia di sekitar 18 second ini. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa yang sebenarnya kita mau itu adalah gelombang yang dipantulkan ini ya. Tapi dalam kenyataannya ya bumi itu atau kalau kita memberikan getaran di bawah permukaan bumi, gelombang refraksi itu pasti akan terekam juga. Nah, biasanya itu dalam metode seismik refleksi itu sebagai noise ya. Jadi biasanya kita hilangkan. Tapi mau nggak mau akan tetap terekam ya. Itu adalah sifat gelombang penjalanan di bawah permukaan bumi. Pasti akan ada refleksi dan refleksi. Nah, yang kita mau adalah gelombang refleksinya ya. Untuk gelombang pantulnya. Jadi kita bisa mengetahui
kedalaman ya. Kedalamannya dari mana? Jadi waktu. Nanti kita konversikan waktu dalam detik ini ke dalam meter. Nah, caranya gimana? Kita butuh tahu kecepatan ya. Kecepatan dari penjalaran garis kuning ini sampai ke permukaan itu berapa lama? Ya, atau kita ibaratkan satu jalur ini berapa lama dia bergerak. Nah, kita bisa mengetahui kira-kira kedalaman si lapisan itu di berapa meter gitu ya. Kita konversikan waktu ini 20 second ini ke dalam meter. Oke. Nah, berikutnya kita coba ilustrasikan lagi. Ada penggambaran gelombang refleksi itu nggak cuma satu seperti ini ya. Refleksi itu bentuknya tadi ya, bentuknya adalah spherical seperti ini, setengah lingkaran, dan itu menjalar ke manapun. Nah, berarti gelombangnya nggak cuma satu seperti ini ya, yang akan direkam. Jadi ada yang akan dipantulkan pada satu lapisan dan lapisan kedua dan seterusnya. Ya, kita coba lihat ilustrasinya sama seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi gelombangnya banyak ya. Jadi kalau kita ibaratkan gelombang ini adalah bidang gelombang itu adalah setengah lingkaran ini, maka gelombangnya itu nggak cuma satu ya, berarti banyak ya, banyak gelombang. Jadi ada yang energinya akan terus menjalar di bawah permukaan bumi, disebutnya gelombang transmisi, nanti akan direfleksikan lagi dan seterusnya sampai kita akan coba lihat perekamannya ya. Ini perekamannya, ini yang di atas putih-putih ini adalah alat ukur gelombang seismiknya atau receivernya ya. Nah, kita coba lihat di sini, ini sudah diledakkan, kita ilustrasikan dia pantulannya seperti apa kalau kita rekam ya. Nah, kalau direkam ya, nah, teman-teman lihat, jadi ada di sini diilustrasikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 gelombang ya. Ya. Oke. Nah, ada 5. Jadi yang pertama yang dekat itu akan dihitung ya. Ini waktunya ya, yang dekat, kemudian yang jauh. Nah, ini akan dihitung kita dapatkan juga gelombangnya dan seterusnya sampai di akhir ya. Nah, ini. Nah, ini kan waktunya sebenarnya berbeda-beda tergantung posisi dari penerimanya, receivernya. Jadi semakin dekat waktunya akan semakin cepat ya. Semakin jauh nih gelombang terakhir, dia akan semakin lama waktu penjalanan gelombang yang direkam. Tapi dia bidang yang sama ya, kedalaman yang sama. Nah, kita mau tahu seberapa bentuknya bawah permukaan ini. Kalau kita tahu, misalkan kita ibaratkan bidangnya lurus ya, seperti ini. Nah, tapi kok perekamannya harusnya kan dia lurus juga ya, tapi karena receivernya atau penerimanya jaraknya jauh-jauh, berbeda ya, mohon maaf, jadi jaraknya berbeda, maka yang diukur itu ternyata waktunya juga berbeda. Nah, ini kita bisa koreksi nanti di dalam pengolahan data seismik, kita koreksikan agar nanti bisa kita lihat bidang lapisan bawah batuan ini yang akan sesuai dengan bidang batasnya yang kita inginkan. Jadi nanti dikoreksi waktunya. Kalau kita tahu jaraknya antara source dan receiver ini, kita bisa tahu, maka kita bisa koreksikan dengan yang namanya normal move out ya, atau NMO. Jadi ini nanti setiap titiknya akan digaris luruskan sehingga nanti kita akan tahu bidang batas batuannya itu di kedalaman berapa sebenarnya. Oke, itu contoh aplikasi dari seismik refleksi ya. Ini kita akan bahas lebih banyak di pengolahan data seismik. Ini ilustrasinya silakan dipelajari ya. Baik, berikutnya kecepatan gelombang seismik ya. Jadi hasil uji kecepatan gelombang seismik kompresi atau VP ya. Pada suatu batuan menemukan beberapa fakta ya. Di antaranya adalah sebagai berikut ya. Ini sudah saya sampaikan ya, VP itu seperti apa ya. Oke, jadi yang pertama adalah kecepatan gelombang kompresi meningkat seiring dengan bertambahnya tekanan. Jadi di bawah bumi itu tekanan kompaksi batuan atau batuan itu akan terkompaksi ketika dia memiliki tekanan yang tinggi. Jadi batuan itu ada tipikalnya seperti ini ya. Jadi batuan yang non porus atau dia tidak memiliki rongga, ya bentuknya seperti ini, dia akan lebih keras ya. Nah, semakin ke arah porus ya. Nah, ini semakin porus dia akan banyak rongga atau banyak lubang-lubangnya, disebutnya sebagai batuan yang porositas tinggi, maka batuannya akan semakin lunak ya. Jadi ingat konsepnya. Jadi semakin keras dia tidak memiliki porositas, semakin lunak dia akan memiliki porositas yang bagus ya. Atau soft, kita bicaranya soft dan hard ya. Jadi batuan yang keras dan batuan yang lunak itu dicirikan dengan sebagai banyaknya porositas di
batuan itu. Atau kita bicara densitas, semakin dia padat, dia akan semakin dense atau semakin besar densitasnya. Kalau dia semakin lunak, maka akan semakin low density ya, atau densitasnya rendah. Nah, itu mempengaruhi yang namanya kecepatan gelombang seismik. Nanti kita akan pelajari lebih jauh, dan itu hubungannya dengan tekanan. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara dengan kecepatan gelombang seismik itu terkait dengan tekanan tadi, jadi semakin ke bawah bumi itu seperti ini ya, kue lapis ya. Ini ibaratnya seperti kue lapis, lapisan batuan seperti ini. Semakin dalam si batuan itu, maka dia akan semakin memiliki tekanan yang tinggi. Ya logikanya seperti ini. Jadi kan di permukaan kita ada lapisan batuan yang keras pastinya ya, mendorong ke bawah pastinya ya. Jadi contohnya kita meletakkan batu di balon ya. Balon itu akan tertekan kan ya oleh batunya. Nah, itu ibaratnya kita bumi ini seperti ini, berarti batuan yang di bawah ini pasti ketekan dari batuan yang di atasnya. Nah, itu disebutnya sebagai overburden. Nah, overburden ini mempengaruhi bentuk batuan pastinya. Jadi tadi konsep tekanan semakin ke bawah berarti karena overburden maka batuan itu akan semakin tertekan ya. Nah, semakin tertekan artinya batuan itu akan semakin padat. Semakin padat artinya tidak memiliki rongga atau densitasnya besar. Maka semakin tekanannya tinggi, si batuan itu akan semakin keras. Ya. Jadi ingat konsepnya, semakin dalam, tekanan semakin tinggi, maka batuannya akan ditemukan. Itu pasti akan semakin keras dibandingkan di permukaan. Menuju permukaan ya, maksud saya menuju permukaan pasti kita menemukan batuan-batuan yang lebih lunak. Contohnya ini ya, jadi kalau kita ambil batuan ambil di dekat pantai, kan itu akan menemukan pasir-pasir pantai ya. Nah, seiring lamanya pasir itu terendapkan atau terkubur semakin dalam, nah pasir ini akan menjadi yang sebutnya sebagai batu. Nah, batu pasir. Kalau bicara kita mengenai batu pasir, artinya batu atau pasir yang sudah menjadi batu, dia keras karena ada proses overburden atau terjadinya tekanan terhadap pasir itu ya. Pasir itu tertekan sehingga lama-lama menjadi batu atau batu pasir yang kita tahu ya, memiliki bentuk yang padat. Tidak seperti pasir yang dia disebutnya sebagai loose ya, atau lepas-lepas gitu ya. Nah, itu adalah contoh kaitannya hubungan batuan yang lebih dangkal dan yang lebih dalam. Nah, tadi konsepnya kalau semakin keras batuannya, maka dia akan menjalarkan gelombang seismik akan semakin cepat. Ya, contohnya kita memukul kayu atau meja ya. Kalau teman-teman coba pukul meja kalian yang dari kayu, itu akan bunyinya lebih keras dan getarannya akan semakin berasa ya, dibandingkan kalau kita memukulnya di kasur ya. Nah, kita bandingkan pukul menggunakan palu di meja dengan di kasur, maka yang akan lebih terasa pasti di meja ya, karena meja itu padat, sedangkan kasur itu dia media yang soft ya, jadi lebih lama menjalar gelombang seismiknya atau lebih banyak meredam gelombang seismiknya dibandingkan di media yang padat ya, contohnya kayu tadi. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik ya. Oke. Berikutnya ini adalah hubungan kecepatan gelombang seismik dengan densitas batuan. Tadi kan kita bicara mengenai porositas ya. Nah, berarti media yang batuannya lebih porus itu akan lebih densitasnya lebih rendah karena dia lebih lepas-lepas ya, atau low density ya. Nah, kalau yang padat atau porositasnya rendah ya, dia lubang-lubangnya atau porositasnya sedikit rongganya, maka dia akan semakin padat. Nah, kalau semakin padat ya, kita bicara padat aja ya. Padat itu berarti dense ya. Berarti semakin padat dia itu densitasnya akan semakin tinggi. Tadi hubungannya apa? Kalau densitasnya semakin tinggi seperti grafik ini ya, maka kecepatan gelombang seismiknya ini akan semakin tinggi ya. Ini lihat grafiknya ya. Jadi semakin ke kanan nih densitasnya, maka si grafiknya akan menuju kecepatan yang lebih tinggi. Ya, semakin rendah si densitasnya atau kita bicara porositas batuannya semakin tinggi, maka kecepatan gelombang seismik akan semakin rendah. Ya. Tadi seperti kita memukul di meja dan di kasur ya. Kalau di kasur akan semakin rendah, akan semakin terserap sehingga kecepatan gelombang seismiknya atau kecepatan rambatnya akan semakin lama ya, sehingga
penjalanan gelombangnya semakin lambat, kemudian kalau kita media yang padat akan semakin cepat ya. Kita bermain konsep ya di sini ya. Nah, ini akan kita bawa kenapa terus dihubungkan antara kecepatan gelombang seismik itu dengan porositas batuan dan juga densitas batuan, karena nanti hubungannya dengan trace seismik yang terekam tadi. Oke. Nah, berikutnya kita lihat kehadiran gas. Jadi kalau kita bicara hidrokarbon tadi bicara mengenai media yang tidak terisi apapun ya. Tadi bicara mengenai meja kayu dan kasur ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan, misalkan kita memukul di meja kayu tadi, kita pukul di kasur, satu lagi di kasur yang terisi air ya. Ada kasur air kan ya. Nah, itu beda juga. Nah, atau kita bandingkan, sekarang kita bandingkan mirip kasurnya ya. Yang satu kasur busa, yang satu kasur air ya. Nah, kita pukul itu beda kecepatannya, karena yang satu medianya busa, yang satu air ya. Nah, ini yang penting perlu diperhatikan. Jadi media yang terisi di dalam suatu batuan itu juga mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Oke, di sini yang mempengaruhi itu sebenarnya adalah modulus elastis, kemudian rasio Poisson dan juga rasio VP per Vs. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait modulus elastis ya, juga rasio Poisson dan juga rasio apa itu VP per Vs ya. Jadi rasio VP per Vs itu adalah perbandingan antara kecepatan gelombang P dan juga dengan kecepatan gelombang S. Gimana caranya? Tinggal kita bagi aja ya. Kalau kita dapat kecepatan gelombang P-nya 1000, kemudian kecepatan gelombang S-nya 1200 ya, kita bagi aja. Berapa tuh hasilnya? Itu adalah VP per Vs atau rasionya. Ya. Nah, ini kita lihat VP per Vs rasio terkait berbanding dengan apa yang sebutnya sebagai impedansi akustik ya, atau akustik impedans ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan apa itu akustik impedans. Jadi impedansi akustik dihubungkan dengan VP/Vs itu adalah berbanding terbalik untuk berbanding linear ya. Untuk yang hidrokarbonnya tersaturasi, jadi batuan itu tersaturasi hidrokarbon, terutama gas, maka dia akan memiliki impedansi akustik yang rendah dan VP/Vs yang rendah. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya kenapa seperti itu ya. Tapi kalau yang dia itu brine ini artinya isinya fluida air atau dia kosong ya, tidak terisi fluida. Di sini shale clay mineralnya banyak sehingga tidak memiliki rongga batuan, maka AI-nya akan tinggi ya. Kemudian VP/Vs-nya juga akan tinggi. Nah, itu memiliki background trend seperti ini ya. Ini akan banyak teman-teman temukan ketika teman-teman analisis gelombang data sumur ya, untuk memahami data seismik seperti itu. Baik, ini contohnya ya kecepatan gelombang seismik di batuan. Sini sand yang mungkin yang dimaksudnya itu adalah sand batu pasir yang ada di pantai ya. Di sini sand yang kering itu dia kecepatannya 0,2 km per second pangkat minus 1 ya. Sampai 1, kemudian pasir sand atau pasir yang terisi air itu 1,5 sampai 2. Nah, yang biasa kita akan temukan itu adalah sedimentary rock ya, atau batuan sedimen. Contohnya adalah sandstone. Nah, ini sandstone ini batu pasir ya. Nanti teman-teman akan banyak kita akan mencari yang sebutnya sebagai reservoir itu adalah batu pasir, limestone ya. Nanti kita akan menemukan dua hal ini ya. Secara umum yang kita cari di bawah permukaan bumi yang memiliki porositas bagus itu adalah sandstone dan juga limestone ya. Kenapa? Karena dia memiliki kecepatan yang rendah ya, umumnya rendah nih ya, 2,0 sampai 6 ya, ini rentang ya. Sedangkan batuan yang keras itu biasanya dia memiliki kecepatan yang tinggi ya. Nah, ini anhidrit, gypsum ya, ini granit ya, ini batuan beku. Batuan beku itu granit ya, contohnya ini 5, ini keras ya, keras sekali. Makanya kecepatannya tinggi ya, 5,5. Sedangkan batuan seperti reservoir yang biasa menampung hidrokarbon itu dia rendah ya, 2, sampai 6 ya, ini rentang ya. 2, itu biasanya paling bawah yang kita ambil ya. Nah, kalau granit kan 5 ya, jadi jauh banget. Jadi bisa 2 kalinya kerasnya si batuan granit ini dibandingkan batu pasir. Ya, jadi itu ilustrasi contoh gambaran dari batuan di bawah permukaan bumi seperti itu.
Oke. Nah, ini berikutnya kita bicara mengenai impedansi akustik. Nah, kenapa kita bicara ini? Karena hubungannya dengan gelombang seismik yang terekam atau trace seismik yang terekam di alat ukur gelombang seismik ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita ilustrasikan ini sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Jadi di permukaan diberikan getaran seismik, maka gelombang itu akan menjalar ke bawah permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali dan diterima di alat rekam di permukaan atau receiver ya. Nah, di receiver ini dibaca akan berbentuk seperti gelombang ya. Nah, disebutnya sebagai trace seismik ya. Trace seismik ini dibentuk dari gelombang yang dipantulkan ya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kenapa bisa kita merekam gelombang seismik sih? Konsepnya kenapa gelombang itu bisa terekam ya? Kenapa nggak, padahal alat yang kita gunakan itu sebenarnya listrik ya, tapi kenapa kita bisa menampilkan bentuk gelombang seperti ini? Kenapa dari yang gelombang di permukaan ini sampai di bawah permukaan sampai kita bisa merekam itu seperti apa? Konsepnya itu hubungannya dengan impedansi akustik. Nah, kalau tidak ada impedansi akustik, maka gelombang itu akan terus menjalar nih, ya. Jadi misalkan ada bidang lapis batuan ini, nah ini terus menjalar nih. Kalau tidak ada yang namanya impedansi akustik. Nah, kalau ada impedansi akustik, maka gelombang seismik itu akan dipantulkan. Ya, ini ada impedansi akustik kemudian dipantulkan. Ada impedansi akustik kemudian dipantulkan. Kalau tidak ada, dia akan terus diteruskan. Ya, atau jenis batuannya sama. Ya. Oke, kita lihat dulu artinya dari impedansi akustik itu apa. Jadi impedansi akustik itu adalah kemampuan batuan untuk menjalarkan gelombang seismik. Ya. Jadi kalau batuan itu mampu menjalarkan, berarti si gelombang itu impedansinya berarti cukup ya untuk menjalarkan, maka akan terjadi penjalaran gelombang. Kalau tidak, maka nilainya akan tinggi ya. Jadi makin menghambat si gelombang seismik. Jadi impedansi akustik itu adalah nilai besarnya dan kecilnya tergantung jenis batuannya. Kalau batuannya keras berarti kan mudah menjalarkan gelombang seismik ya. Kemudian kalau batuannya lunak, maka dia sulit untuk menjalankan gelombang seismik. Nah, itu yang disebutnya sebagai impedansi akustik. Oke. Nah, kita lihat lebih jauh di sini bahwa impedansi akustik itu merupakan perkalian nilai ya antara densitas batuan dengan kecepatan rambat gelombang seismik. Nah, kalau kita gambarkan atau tuliskan dalam persamaan, Z ini adalah impedansi akustik, itu adalah kecepatan gelombang seismik itu dikalikan dengan densitas batuan. Ya, nah makanya kita bahas mengenai kecepatan gelombang seismik dan juga densitas batuan karena hubungannya adalah dengan yang sebutnya sebagai impedansi akustik atau impedance ya, acoustic impedance, AI ya, kita sebutnya AI atau acoustic impedance. Itu nilainya adalah meter per second dikalikan dengan gram per cc karena tadi perkalian kecepatan dan densitas ya, kecepatan itu meter per second, kemudian densitas gram per cc atau per cm kubik ya, bebas. Oke, ini adalah gambaran dari impedansi akustik ya. Nah, kita ibaratkan seperti ini ya. Jadi batuan ini kita ada 3 jenis batuan seperti ini ya. Nah, kalau kita bicara misalkan di bagian permukaan ini kita ada batuan disebutnya sebagai soil. Misalkan kita punya nilai soil itu 1 kali 10⁻³ meter per second gram per cc ini atau impedansi akustiknya 1 kali atau 1000 ya, 1000 meter per second gram per cc ya, si soil ini. Nah, sandstone, batuan batu pasir ya tadi yang sudah terendapkan lebih dalam pasti akan nilainya akan lebih tinggi ya. Nilainya lebih tinggi ya. Kemudian impedansi untuk lapisan berikutnya di bawahnya disebutnya sebagai shale. Nah, ini batuan lempung ya yang sudah mengeras disebutnya sebagai shale. Maka disebutnya dia memiliki nilai yang pasti lebih tinggi lagi. Ya, konsepnya apa? Batuan semakin ke bawah makin keras, maka impedansi akustiknya akan semakin tinggi dan jenis batuannya akan mempengaruhi. Nah, misalkan kita ketemu lagi sand di bawahnya, bisa jadi dia nilainya mirip-mirip ya. Misalkan yang di sini 12, yang mungkin yang di bawah 12,5 ya. Nah, dia rentangnya mirip ya, 12 yang di bawah sand lagi di bawahnya juga 12,5. Atau shale lagi kita ketemu di bawahnya 16, mungkin 16 atau 17 kali 10⁻³ ya. Dia mirip-mirip nilainya tapi akan lebih tinggi karena ingat konsepnya
semakin ke bawah permukaan bumi, nilai kecepatan gelombang atau kecepatan batuan itu akan semakin tinggi karena semakin padat ya, adanya overburden di permukaan. Oke. Nah, jadi konsepnya ini saya highlight di sini. Jadi semakin keras suatu batuan, maka nilai impedansi akustik akan semakin besar. Dan semakin lunak suatu batuan ya, jadi semakin mudah pecah itu lunak ya. Maka atau memiliki porositas yang tinggi atau densitasnya rendah, maka nilai impedansi akustiknya semakin kecil. Ini yang dibawa ya, teman-teman ingat. Kita bicara seismik itu cuma dua hal. Yang pertama, lapisan batuannya itu di bawah permukaan bumi itu keras atau dia lunak. Karena nanti kita bicara impedansi akustik, maka kita bicara dua hal, itu adalah batuan yang keras dan batuan yang lunak. Oke, ini yang kita bawa terus dalam analisis data seismik ya. Nah, ini kita ibaratkan saya punya ini seperti gambaran seperti ini ya. Jadi ada lapisan batuan seperti ini di permukaan seperti ini ya. Jadi saya coba ilustrasikan di sini dalam bentuk ilustrasi kartun gambar. Jadi ada 3 lapisan, lapisan 1, 2, dan 3. Jadi lapisan 1 kita ibaratkan batuannya seperti ini, warnanya hijau, atau ya kalau kita ibaratkan warna hijau itu dia shell stone ya. Kita bicara batuan contohnya aja ya. Dia shell stone. Kemudian di tengah-tengah lapisan 2 diapit dengan batuan yang jenisnya mungkin sandstone ya. Dan ketemu lagi yang lapisan yang sama dengan yang lapisan yang di atasnya, shell stone juga. Jadi kita punya 3 lapisan batuan di sini. Nah, ibaratnya bagi lapisan pertama itu kita punya kecepatan gelombang P-nya atau VP-nya itu adalah 2700 meter per second, dan densitas ya, rho ini densitas batuannya itu 2,15 gram per centimeter kubik. Misalkan seperti itu, kita ketahui ya, dua parameter ini, kecepatannya rambat gelombangnya di batuan itu adalah 2700 dan densitas batuannya adalah 2,15 gram per centimeter kubik. Nah, yang di bawahnya beda ya, lebih lunak. Misalkan dia yang ini lebih keras 2700 lapisan batuannya. Nah, tadi kenapa saya bisa bicara ini lebih keras dan lebih lunak? Ingat konsepnya, kecepatan yang lebih tinggi akan merupakan batuan yang lebih keras, kecepatan yang lebih rendah ya, VP yang lebih rendah itu adalah kecepatan yang batuan yang lebih lunak ya. Dilihat juga dengan densitasnya. Ini rho-nya 2,15, yang ini rho-nya 2. Artinya pasti batuannya ini lebih lunak dibandingkan yang di atasnya atau di bawahnya. Nah, lebih gampang kita hitung saja impedansi akustiknya ya. Tadi rumusnya kan VP dikali dengan rho ya untuk menghitung akustik impedance. Berarti yang ini 2700 kalikan 2,15 hasilnya adalah 5805 meter per second gram per centimeter kubik. Sedangkan yang kuning ini nilainya adalah 5000 meter per second gram per centimeter kubik. Yang atas, yang bawah sama ya dengan yang atas. Nah, kalau kita gambarkan berarti kan yang ini lebih keras ya karena dia nilainya lebih tinggi ya 5800. Sedangkan yang di dua ini lebih lunak karena dia nilainya 5000 ya kan. Dan ini juga lebih keras. Jadi keras, lunak, keras. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam bentuk impedansi akustik, dia bentuknya seperti ini. Jadi nilai AI itu kalau kita bicara misalkan kita punya nilai rendahnya di, misalkan kita bikin 5000 ya. Rendahnya 5000, tingginya di 6000 misalkan. Nah, berarti kalau ini 6000 di sebelah sini kan berarti satu batuan ini nilainya adalah 6000, hampir mendekati 6000, dia keras ya. Nah, kemudian turun di nilai 5000 dia lunak ya. Nah, terus sama nih, satu lapisan ini sama semua 5000. Kalau yang ini juga sama nih 6000 semua ya. Kemudian dia turun menjadi 5000, terus sama 5000, kemudian naik lagi ya. Naik lagi menjadi sekitar 5800 atau 6000-an ya. Nah, ini adalah profil impedansi akustik kalau jenis batuannya seperti ini. Nah, coba kita ganti yang di bawah itu lebih lunak lagi misalkan ya. Misalkan kita gambarkan. Ya, yang bawah ini kita hitung, misalkan kita punya AI yang di atas 5800, ini 5000, dan yang di bawah lebih rendah sedikit ya, 5400. Maka profilnya seperti ini nih, tinggi nih sekitar 5800 ini sama semua, turun jadi 5000 ya. Kemudian naik tapi sedikit berbeda dengan yang di atasnya 5400 sekitar sini ya. Jadi profilnya seperti ini. Ya, profil impedansi akustiknya. Ya, seperti tangga ya. Nah, ini adalah hubungannya nanti kita bicara mengenai trace seismic ya. Jadi kita ibaratkan dulu kita bisa menghitung impedansi akustik seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita ganti nih, saya balik. Jadi yang kuningnya di tengah-tengah di antara yang
yang hijaunya di tengah-tengah di antara yang kuning ya, atau sandnya di atas ya, sandstone-nya ada 2 di atas dan di bawah, dan shale-nya di tengah-tengah. Berarti yang lunak di atasnya, yang di atas dan di bawah, yang keras ada di tengah-tengah. Maka profil impedasi akustiknya seperti apa? Ya ini kan lebih rendah ya. Ini 5000 di sini, kemudian dia akan naik ya menjadi 5800, impedasi akustiknya sama terus, kemudian turun lagi ke 5000 ya. Nah, kalau dia lebih rendah lagi nanti profilnya ke kiri lagi si garisnya ini. Kalau lebih tinggi dia naik lagi nanti profilnya, tergantung jenis lapisan batuannya ya, tergantung VP-nya dan juga tergantung rho-nya atau densitas batuannya. Nah, nilai AI-nya itu bisa kita hitung nanti. Oke. Nah, kemudian kita bicara terseismik ya. Tadi kita bicara panjang lebar mengenai impedasi akustik, hubungannya apa sih dengan gelombang seismik yang terekam di alat rekam kita itu seperti apa sih? Kenapa bisa ada gelombang seismik sih? Nah, itu yang disebutnya sebagai trace seismik ya, atau gelombang seismik yang terekam di permukaan atau alat rekam kita itu sebenarnya adalah model dari refleksi ya, dengan menggabungkan konsep impedasi akustik. Oke. Jadi tadi ini ilustrasinya, jadi gelombang seismiknya seperti ini, yang terekam itu seperti ini bentuknya. Bagaimana terjadinya? Jadi kita bicara mengenai koefisien refleksi, tadi impedasi akustik ya. Nah, itu hubungannya dengan yang namanya koefisien refleksi. Jadi bidang batas batuan ini itu memiliki yang namanya koefisien refleksi. Jadi si gelombang seismik sekali lagi bisa dipantulkan kalau dia memiliki impedasi akustik dan kalau dia memiliki yang namanya koefisien refleksi. Kalau tidak memiliki koefisien refleksi, artinya batuan itu sama terus ya, atau satu bidang lapisan itu sama terus. Jadi misalkan kita ibaratkan ini satu dari atas sampai bawah dia lapisannya sama. Artinya dia tidak memiliki koefisien refleksi karena impedasi akustiknya sama semuanya. Nah, kalau impedasi akustiknya berbeda, maka dia memiliki yang namanya koefisien refleksi. Sehingga gelombang itu bisa dipantulkan ya. Nah, ini yang dipantulkan ke atas lagi itu adalah bidang batas lapisan batuan atau koefisien refleksi. Oke. Nah, jadi koefisien refleksi itu merupakan nilai yang merepresentasikan bidang batas antara dua medium yang memiliki impedasi akustik yang berbeda. Ya, digambarkan dengan persamaan berikut ya. Jadi KR atau koefisien refleksi atau RC ya, refleksi koefisien dalam bahasa Inggris, nilainya adalah ini ya, impedasi akustik lapisan kedua, ini 2 itu lapisan kedua ya, dikurang dengan impedasi akustik lapisan pertama, dibagi dengan impedasi akustik lapisan kedua ditambah dengan impedasi akustik lapisan pertama. Oke. AI dari mana impedasi akustik? Kita tadi rumusnya udah tahu ya, densitas dikalikan kecepatan. Ya. Nah, kita coba ya nanti terapkan nilai KR ini dengan AI ini. Nah, syaratnya adalah kita memiliki 2 lapisan yang berbeda ya. Artinya apa? Dia memiliki AI2 dan AI1 yang berbeda nilainya. Kalau AI-nya sama, ini kan dikurang 0 ya. Dibagi juga hasilnya pasti akan 0 gitu ya. Kalau lapisannya sama. Kalau dia AI2, AI1 nilainya sama ya. Berarti kan nanti misalkan 5 kurang 5 ya 0 kan. Nah, kalau berbeda misalkan 8 kurang 5. Nah, berarti kan dia ada nilainya KR-nya. Nah, KR-nya ini akan bernilai positif atau negatif. Tergantung lapisan batuannya. Oke. Contohnya kita ilustrasikan di sini. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kita memiliki impedasi akustik 5800 ya. Dan 5000 di yang kuning ini. Balik lagi ke 5800 yang layer ketiga. Kita hitung KR-nya. Jadi bidang batasnya ini kita bisa menghitungnya dengan rumus yang tadi kan. AI2, ini AI yang lapisan kedua ini dikurang dengan AI yang lapisan pertama. Jadi 5000 dikurang dengan 5800, 5 ya. Dibagi dengan 5000 ditambah dengan 5805 ya. Nah, kita bisa menghitung di sini bidang sini. Ya. Ini jelas ya 5000 dikurang 5800 artinya nilainya negatif kan? Ya. Nanti berapapun nilainya pasti negatif karena yang kecil dikurang yang besar. Maka nanti profilnya akan seperti ini. Nah, yang ini negatif nih. Coba teman-teman nanti hitung sendiri ya. Jadi 5000 dikurang dengan 5800 dibagi dengan 5000 ditambah dengan 5800. Hasilnya pasti akan negatif 0,74 ya, nilai KR-nya di lapisan batuan yang ini. Nah, digambarkan dengan diagram spike ini, dia nilainya ke kiri ya, karena ke kiri negatif, ke kanan dia positif. Nah, sebaliknya kalau untuk ke lapisan kedua ke lapisan 3 ya, nah bidang batas yang ini
Itu bisa dihitung nilai KR-nya berdasarkan dua lapisan di atasnya di antaranya. Maka kalau kita bicara AI yang di sini 5.000 dan sini 5.800, berarti kan tadi AI yang kedua itu yang di sini ya. Sesuai persamaan koefisien refleksi, berarti 5.805 dikurang dengan 5.000, pasti nilainya positif ya. Nah, KR atau koefisien refleksi yang kedua di sini, bidang lapisan kedua ini, itu pasti nilainya positif. Kenapa? Karena yang ini 5.800 kurang 5.000 ya. Yang tinggi dikurang dengan yang rendah. Maka pasti hasilnya nanti adalah positif. Sama nilainya ya. Karena ini kan kita ambil ilustrasinya lapisannya 1 dan 3 ini sama. Pasti nilainya nggak akan jauh. Beda ya. Di sini kalau yang ini bidang lapisan ini negatif. Ingat karena dia 5.000 dikurang 5.800. Yang ini yang lunak dikurang yang keras. Nah, dapatnya segini. Yang ini ke kiri minus 0,74 dia dapat nilainya. Ke kanan kita dapat plus 0,074 ya. Nanti teman-teman coba hitung ya. Menggunakan persamaan ini ya, nilai KR. Maka nanti akan dapatkan KR untuk ilustrasi ini, dia nilainya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian wavelet seismik ya. Wavelet, kita bicara wavelet atau trace seismik itu sebenarnya bicara mengenai yang dinamakan sebagai wavelet. Wavelet itu adalah gelombang pendek ya, yang dihasilkan dari sumber getar seismik. Apa aja? Dari dinamit dan juga fibrosis, atau kalau di laut ada yang namanya ergan ya. Nah, itu wavelet itu adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, panjang gelombang, dan juga frekuensi juga fasa ya. Ini sama seperti terminologi yang namanya gelombang, tapi wavelet itu pada dalam perekaman gelombang seismik, wavelet itu adalah gelombang pendek ya. Tadi yang saya bilang wavelet itu adalah gelombang pendek yang dihasilkan dari sumber getar seismik. Contohnya adalah dinamit atau airgun ya. Nah, bentuknya di baratnya seperti ini ya, gelombang pendek, dia waktunya singkat gitu. Nah, ya karena kita meledakkan dinamit itu kan dalam waktu singkat saja ya, dia nggak lama ya sampai dia muncul gelombang. Nah, itu sebutnya sebagai wavelet. Jadi sumber getar pertama kali dari sumber getar seismik sekali lagi itu adalah wavelet ya. Nah, wavelet itu bentuknya macam-macam ya, tergantung jenisnya. Jenis sumber getarnya. Kalau dinamit biasanya dia akan menghasilkan gelombangnya minimum atau maksimum. Biasanya minimum. Nah, yang kita mau sebenarnya gelombang seismik itu umumnya yang kita harapkan adalah fasenya itu adalah zero atau titik tengahnya di 0. Kemudian dia memiliki bentuk seperti ini, symmetrical. Dia ada di tengah-tengah puncak, di kirinya diapit dengan dua lembah. Ini disebutnya sebagai fase 0 ya. Nanti lebih dalam kita akan coba kaji di interpretasi data seismik dan pengolahannya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya gelombang seismiknya seperti ini. Tapi kenyataannya alat getar itu pasti akan menghasilkan salah satunya dinamit itu minimum. Nah, nanti kita bisa rubah bentuk minimum ini menjadi fase yang 0 ini ya. Jadi kita ingin bentuknya seperti ini agar lebih mudah diinterpretasikan ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya model soft dan hard ya, jadi nilai AI-nya dari rendah ke tinggi ya, nih batuan kerasnya, maka tadi ya refleksi koefisiennya akan positif ya. Nah, kemudian ada yang namanya polarity wavelet ya. Jadi polarity wavelet itu dibagi dua, ada yang normal polarity untuk standar Amerika dan normal polarity untuk standar Eropa. Biasanya di Indonesia kita pakainya standar Amerika ya. Jadi yang ke kanan ini si positif itu pasti bentuknya seperti ini nilainya. Ya, akan seperti ini. Jadi ke puncaknya itu akan ke kanan. Sedangkan kalau yang standar normalnya standar Eropa, dia puncaknya si nilai positif itu bentuknya akan lembah. Dia akan ke kiri. Ya. Tapi nilainya positif nih, ke kiri ini positif tetap. Nah, makanya untuk biar tidak bingung biasanya di Indonesia pakai standar Amerika. Jadi yang positif itu akan ke kanan. Oke. Nah, kemudian trace seismik yang terekam itu sebenarnya adalah hasil konvolusi ya antara koefisien refleksi dengan wavelet. Tadi koefisien refleksi kita sudah bahas, dan wavelet tadi adalah bentuk dari gelombang singkat untuk sumber getar seismik. Sehingga kalau kita ibaratkan trace seismik yang terekam itu atau gelombang seismik yang terekam di permukaan atau alat getar seismik itu
atau alat rekam seismik itu adalah perkalian ya wavelet dengan koefisien refleksi. Nah, tapi perkalian di sini bukan seperti silang ya atau cross ya. Nah, tapi dia bintang seperti ini atau yang sebutnya sebagai matrix. Dia atau yang sebutnya sebagai konvolusi. Nah, konvolusi hubungannya dengan perkalian matriks ya. Nah, tadi kenapa matriks? Karena koefisien refleksi yang dihitung itu nanti bentuknya akan menjadikan numerik menjadi bentuk matriks. Maka perkaliannya adalah perkalian matriks. Nah, ini konvolusi ya bentuknya. Konvolusi, teman-teman pasti belajar di matematika ya, konvolusi antara wavelet dengan koefisien refleksi. Itu adalah gelombang seismik atau thrust seismik. Nah, kita ilustrasikan aja biar lebih mudah ya. Jadi contohnya seperti ini, kita balik lagi ke model lapisan 3 seperti ini. Nah, ini tadi KR-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita punya wavelet seperti ini, maka konvolusikan dengan koefisien refleksi yang bentuknya ke kiri tadi, maka kalau kita konvolusikan dia bentuknya ilustrasinya seperti ini ya. Jadi yang nilai negatif akan ke kiri, yang nilai positif akan ke kanan. Jadi kalau kita gambarkan maka bentuk thrust seismiknya akan seperti ini ya. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Ini gelombang seismiknya ya, gelombang seismiknya seperti ini. Jadi yang lapisan yang keras ke lunak itu negatif, yang lunak ke keras akan positif ya, peak ya. Yang keras ke lunak dia akan lembah, trough, dan yang lunak ke keras akan menuju ke arah puncak atau peak ya, positif ya. Nah, ini akan seperti ini. Ini adalah ilustrasi thrust seismik yang terekam di alat rekam kita seperti ini. Ya, jadi artinya kita bisa mengilustrasikan atau memodelkan suatu gelombang seismik dengan konsep konvolusi wavelet dengan koefisien refleksi. Asalkan kita bisa mengetahui kecepatan gelombang seismik dan juga densitas batuan yang di bawah permukaan yang mau kita modelkan ya. Seperti itu. Nah, thrust seismik itu sebenarnya karena lapisan batuan itu yang alat rekamnya banyak ya di permukaan, itu untuk memantau atau melihat lapisan batuan yang cukup panjang pastinya ya. Gak punya kalau satu thrust seperti ini artinya kita menganalisis di satu titik saja. Sedangkan kita mau melihat pelapisannya ke kanan dan kiri ya, pelamparan lapisan batuannya ke kanan dan kiri. Nah, thrust seismik itu sebenarnya multi thrust seismik ya. Jadi alat rekamnya ini banyak sehingga kalau kita gambarkan thrust seismik itu seperti ini. Nah, kumpulan yang ini ya. Nah, ini kan ke kiri ya, artinya dia trough semua. Nah, itu beda dengan yang di bawahnya. Yang ke kanan dia peak semua, artinya beda lapisan. Yang ini lapisan batuan yang pertama, ini lapisan batuan yang kedua. Kalau ke kiri artinya apa? Artinya tadi impedansi akustik ya, dan koefisien refleksi. Kalau ke kiri dia negatif nilainya, trough. Berarti dia ke lapisan yang keras ketemu lapisan yang lunak di sini. Ini adalah bidang lapisan yang lunak tadi. Atau yang bagian sebelah sini ya, dari yang ke kiri ke kanan ini, dari yang trough ke peak ini adalah lapisan batuan yang lunak. Nah, biasanya yang ini, lapisan ini yang kita cari. Biasanya dia tersaturasi oleh fluida. Nah, sedangkan dari yang lunak ke yang keras, dia akan menghasilkan nilai amplitudo yang puncak ya, peak gitu ya. Jadi, nah biasanya kalau di interpretasi seismik kita tuh peaking seismik ini di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah sini. Ya, di trough-nya atau di peak-nya. Tergantung apa yang mau kita lihat, batuan yang mau kita gambarkan yang di bawah permukaan bumi itu batuan yang keras atau batuan yang lunak. Nah, tapi umumnya kita mencari yang lunak nih. Makanya biasanya kita mencari trough dari gelombang seismik. Ya, nanti kita akan lebih banyak belajar di interpretasi ya. Nah, konsep dari penjalan gelombang seismik itu sesuai dengan hukum Snellius ya, terkait pemantulan, pembiasan dan juga pemantulan. Ya, dibiaskan, direfraksikan, dan dipantulkan. Jadi ada pembiasan itu dia diteruskan ya. Jadi beratnya seperti cahaya ini. Nah, gelombang seismik juga seperti itu. Jadi menjalar ke permukaan bumi itu pasti akan ada yang dibiaskan, ya dibelokkan. Karena beda permukaan dengan bawah permukaan itu beda. Jadi ada beda densitas, maka akan terjadi yang namanya pembiasan. Kemudian ada yang direfraksikan. Jadi kalau sudutnya ini kita dorong nih, si bentuknya seperti ini, kita dorong ke sini, maka dia akan direfraksikan ya sejajar dengan bidang batas lapisan batuan ya. Kemudian kalau kita geser lagi, maka dia akan dipantulkan. Jadi semakin jauh pantulannya, semakin lebar pantulannya, maka
si gelombang yang dipantulkan si gelombang itu akan dipantulkan. Ya, tadi direfraksikan dia critical angle di 90 derajat. Kemudian gelombangnya itu lebih jauh lagi, maka dia akan dipantulkan. Nah, ini adalah proses pemantulan gelombang berdasarkan hukum Snellius ya. Nah, ini adalah total internal reflection dari proses refleksi ya. Nah, ini yang kita mau sebenarnya prosesnya. Yang direfleksikan dan dibiasakan pasti akan terjadi karena seperti tadi ya, sudutnya datangnya beda-beda si gelombang seismik ya. Nah, konsepnya itu berdasarkan hukum Snellius itu kita jabarkan persamaan matematikanya. Ini adalah persamaan Zooprit. Ya, ini saya singkat saja menjelaskannya. Jadi kalau kita bicara P ini adalah kecepatan gelombang P. Nah, ini hukum persamaan dari persamaan Zooprit ya berdasarkan observasinya. Gelombang P yang datang itu akan dikonversikan menjadi dua gelombang baru. Itu adalah gelombang S dan gelombang P lagi. Jadi ada dua ya. P datang itu akan dikonversikan menjadi gelombang P lagi dan gelombang S. Nah, setiap gelombang ini memiliki sudut terhadap garis normal. Ini garis normal ya. Garis normalnya, maka setiap sudut ini kita gambarkan sebagai sudut datang gelombang seismik dan juga sudut pantul gelombang seismik. Nah, nanti di persamaannya akan dituliskan seperti ini. Ini adalah persamaan Zooprit. Sehingga kita bisa menjabarkan tadi impedans akustik itu sebenarnya diturunkan dari persamaan Zooprit ini ya. Nah, prinsip yang kedua adalah hukum atau prinsip Huygens. Jadi menjelaskan bahwa setiap titik pada permukaan gelombang merupakan sumber dari gelombang baru yang menjalar dalam bentuk spherical ya. Jadi bentuknya sebenarnya setengah lingkaran nih ya. Bentuknya spherical. Jadi bentuk gelombang di atas ini, ya ini ketika di permukaan seperti ini, nanti di bawah permukaan dia akan bentuk setengah lingkaran ya. Nah, ini titik di muka gelombang ini akan menghasilkan gelombang-gelombang baru ya. Dia akan seperti ini. Nanti yang tadi ya di awal sudah ada ilustrasinya. Seperti itu ya terkait seismik. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.